Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Morfologi Organ Tumbuhan. Di materi morfologi organ tumbuhan kali ini, kita akan membahas tentang morfologi dari bunga. Pengertian bunga. Bunga adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Bunga juga adalah sebagai salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis. Fungsi biologis bunga adalah untuk memicu proses reproduksi pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dan putik. Kemudian bagian-bagian bunga. Bisa kita lihat pada gambar, dimulai dari atas terdapat mahkota bunga, kemudian benang sari, putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji di dalamnya, kemudian kelopak bunga, dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Nah, kemudian saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada kelopak bunga. Bagian ini juga disebut dengan kaliks. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga dan sekaligus menjadi bagian yang paling terlihat. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga saat umur bunga masih muda, yaitu saat masih berbentuk kuncup. Yang kedua ada mahkota bunga. Mahkota bunga disebut juga sebagai tajuk bunga atau korola. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang terdapat di sebelah atau di dalam kelopak. Mahkota merupakan hiasan pada keseluruhan bagian bunga. Mahkota bunga cenderung memiliki warna yang indah dan menarik. Ukuran mahkota bunga biasanya lebih besar dari kelopak bunga itu sendiri. Yang ketiga, benang sari. Benang sari disebut juga sebagai stamen. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terbentuk dari metamorfosis daun. Benang sari terbagi menjadi beberapa bagian antara lain tangkai sari, kepala sari, dan penghubung ruang sari. Kemudian yang keempat ada putik. Putik memiliki sebutan lain, yakni pistilum. Fungsi putik ialah sebagai alat kelamin betina. Putik terletak pada bagian bunga yang paling dalam. Putik tersusun dari daun-daun yang telah mengalami metamorfosis. Putik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bakal buah, tangkai kepala putik, kemudian kepala putik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bunga berdasarkan kelengkapan bagian bunga. Pertama, bunga lengkap. Bunga lengkap ialah suatu bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga lengkap mempunyai 2 macam alat kelamin. Oleh karena itu disebut dengan bunga berkelamin ganda, hermafrodit. Akan tetapi pada bunga berkelamin ganda atau berkelamin lengkap belum tentu merupakan sebuah bunga lengkap. Contohnya yaitu bunga sepatu, tembakau, mawar, melati, dan terung. Kedua yaitu bunga tidak lengkap. Jika tidak mempunyai salah satu atau beberapa bagian bunga, baik perhiasan maupun alat kelamin bunga, bunga tidak lengkap dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu perhiasan bunga tidak lengkap dan alat kelamin tidak lengkap. Perhiasan bunga tidak lengkap yaitu yang tidak mempunyai mahkota atau kelopak. Bunga yang tidak mempunyai perhiasan bunga disebut dengan bunga telanjang, contohnya bunga rambutan, bunga kelapa, dan bunga jepung Bali. Sedangkan alat kelamin tidak lengkap ialah sebuah bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin yang disebut dengan bunga berkelamin tunggal. Bunga berkelamin tunggal terdiri dari bunga jantan dan bunga betina, contohnya bunga mentimun dan bunga salak. Atau jika bunga tidak mempunyai alat kelamin disebut dengan bunga mandul, bunga tidak berkelamin.
contohnya pada bunga pita dan pada bunga matahari. Selanjutnya, berdasarkan kelengkapan alat kelamin. Bunga sempurna. Bunga sempurna ialah jika memiliki dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Contohnya, bunga mawar, alamanda, kamboja, dan bunga matahari. Bunga tidak sempurna. Bunga disebut bunga tidak sempurna apabila hanya memiliki satu macam alat kelamin, benang sari saja atau putik saja. Ada juga dikatakan monoesis dan diesis. Monoesis ialah sebuah bunga yang mempunyai suatu alat kelamin jantan dan bunga yang mempunyai suatu alat kelamin betina terdapat pada satu tumbuhan. Contohnya, tumbuhan jagung dan mentimun. Sedangkan diesis ialah sebuah bunga jantan dan bunga betina terdapat pada suatu individu tumbuhan yang berlainan, maka disebut tumbuhan berumah dua. Contohnya, tumbuhan salak dan siwalan. Selanjutnya ada fungsi dari bunga, yaitu satu sebagai organ seksual, karena bunga ialah tempat menyatunya suatu gamet jantan dan juga gamet betina pada suatu tumbuhan. Yang kedua, sebagai alat reproduksi dan juga untuk penyebarannya melalui bunga tersebut. Yang ketiga, sebagai organ untuk bertahan pada kondisi yang kurang menguntungkan. Hal ini terjadi misalnya pada suatu tanaman yang biasa tumbuh pada lokasi kering, yang dimana tumbuhan tersebut akan membentuk sebuah bunga ketika mengalami suatu kondisi kekurangan air. Yang keempat ada untuk menarik serangga agar mau hinggap dan membantu suatu proses penyerbukan pada bunga. Yang kelima, untuk meneruskan suatu proses perkembangbiakan, karena pada bunga ada juga yang berproses menjadi suatu biji yang kemudian bisa ditanam kembali. Dari hasil pengamatan berbagai macam bunga, yang pertama ada bunga tapak dara. Bunga tapak dara adalah perdu tahunan yang berasal dari Madagaskar, tetapi telah menyebar ke berbagai daerah tropik lainnya. Bunga tapak dara ini mempunyai nama latin atau nama lainnya adalah Caranthus roses L. Bunga pada tapak dara adalah jenis bunga majemuk. Bunganya aksial atau muncul dari ketiak daun. Kelopak bunganya kecil, berbentuk paku. Mahkota bunga berbentuk seperti trompet dengan permukaan berbulu halus dan ujungnya melebar. Bunga tapak dara berwarna merah muda atau putih dengan bercak merah di tengahnya. Bunga tapak dara termasuk bunga biseksual. Selanjutnya ada bunga knop atau bunga kancing. Bunga knop atau bunga kancing mempunyai nama latin yaitu Glomerana globosa L. Seperti pada gambar, bunga knop berwarna ungu kemerahan, atau bisa juga ungu terang ataupun putih terang. Bunganya tersusun atas capitulum atau bonggol bunga yang merapat lembarannya sehingga membentuk kepala berbentuk bulat ataupun panjang membulat. Bunga knop berkelamin dua dan berbulu. Bunga ini biasanya muncul tunggal di ketiak daun dan bagian atas cabang terdapat 2-3 tangkai bunga yang menyatu. Bunga asoka dapat dilihat pada gambar dan mungkin sebagian orang sudah pernah melihat. Ya, ada yang masih menguncup dan juga ada yang sudah mekar. Bunga asoka memiliki nama lain Ixora paludosa. Merupakan tumbuhan berbunga banyak planta multiflora. Bunga asoka dapat digolongkan ke dalam bunga majemuk tak terbatas Inflorescentia racemosa
dan mempunyai susunan akropetal. Bunga asoka merupakan bunga payung umbrella, namun dapat juga digolongkan bunga malai rata, Corymbus ramosus. Sedangkan letak bunga asoka yaitu pada ujung batang, floss terminalis. Bunga asoka memiliki bagian-bagian bunga yang terdiri dari ibu tangkai bunga pedunculus, tangkai bunga pedicellus, dasar bunga reseptakulum, memiliki mahkota bunga corolla, serta memiliki alat kelamin jantan androecium dan alat kelamin betina gynoecium. Kemudian ada bunga tanaman pacar air. Bunga tanaman pacar air ini tumbuh dari bagian ketiak daun yang warnanya bermacam-macam seperti putih, merah, ungu, dan juga orange. Bunga ada yang single ataupun double. Bunga zygomorph berkelamin dua. Nama lain dari bunga pacar air adalah Impatiens balsamina, daun kelopak samping berbentuk corong miring, berwarna, terdapat noda kuning di dalamnya sedikit di atas pangkal daun, memanjang menjadi tali dengan panjang 0,2 sampai 2 cm. Terdapat 5 benang sari dengan tangkai sari pendek agak bersatu. Kepala sarinya bersatu membentuk tudung putih. Yang terakhir ada bunga kertas. Bunga bougainville atau biasa disebut dengan bunga kertas merupakan salah satu jenis tanaman hias yang banyak dijumpai di wilayah tropis seperti Indonesia. Bunga kertas bersifat tidak lengkap yang terdiri dari beberapa macam bagian, di antaranya adalah tangkai, tenda bunga, kepala putik, tangkai putik, benang sari, dan tangkai sari. Bunga ini memiliki warna yang sangat beragam seperti putih, merah muda, dan merah tua, jingga, ungu, dan lainnya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.